recordnya. Oh, udah di record Pak ternyata. Ya, sama Haji ya. Oke. Mulai ulang, Zidan. Oke, Jadi awal di Zidan. pembukaannya Pak berarti. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi kepada Bapak Ibnu Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Matematika pada semester kali ini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya bagi kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait topik artikel yang akan kami bahas dan sebagian atau beberapa elemen pendahuluan yang nantinya akan kami gunakan seperti itu ya Pak. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Zidan Asari, lalu ada Poliananda Patmasari, ada Muhammad Fikri Masyur dan Aji Saka Palwaguna. Jadi topik yang akan kami bahas atau judul yang akan kami tulis itu adalah model pertumbuhan logistik sebagai estimator tingkat police killing case di Amerika Serikat. Nah, mungkin judul yang kami bahas pada atau yang kami ajukan pada minggu ini cukup berbeda dengan apa yang kami bicarakan sebelumnya karena di pertemuan sebelumnya itu kami berfokus pada kasus yang ada di Indonesia ya, di mana kita tuh pada akhir-akhir ini kan terjadi banyak demonstrasi dan di media sosial dan di kanal-kanal berita itu banyak dibicarakan tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian nih, seperti itu. Nah, dari research yang sudah kami lakukan sebelumnya juga, itu kami mendapatkan bahwa model pertumbuhan logistik itu banyak digunakan untuk mengestimasi atau memproyeksikan, memprediksi eh, soal banyaknya populasi gitu, banyaknya suatu hal yang ada di masa yang akan mendatang. Kayak misalnya di artikel yang kami dapatkan sebelumnya itu memprediksi pertumbuhan penduduk, terus memprediksi jumlah bakteri, jumlah penyebaran COVID-19, memprediksi jumlah bakteri yang dihasilkan dalam beberapa waktu, dan misalnya pertumbuhan em, banyaknya kendaraan roda 4 atau mobil pribadi di suatu kota. Nah, di sini kami berpikir untuk mengeksplor secara lebih jauh di mana kalau yang tadi sudah dilakukan itu kan objek penelitiannya itu bersifat apa ya cukup nyata ya Pak, berwujud gitu. Jadi suatu benda atau suatu makhluk hidup kayak misalnya tadi kan kalau soal populasi dari suatu kota itu kan berarti manusia gitu ya objeknya. Sama mobil juga tentunya berwujud suatu benda gitu ataupun bakteri yang juga merupakan makhluk hidup. Nah, di sini kita itu ingin mengeksplorasi lebih jauh apakah si model pertumbuhan logistik ini bisa diterapkan untuk mengestimasi suatu hal yang lebih abstrak gitu. Misalnya suatu kasus sosial seperti kasus-kasus pembunuhan oleh polisi. Nah, sebelumnya kami itu berangkat pada kekerasan aparat di Indonesia. Namun, karena keterbatasan data, jadi kami memutuskan untuk sedikit mengubah arah topiknya menjadi kasus kekerasan atau kasus pembunuhan oleh polisi di Amerika Serikat. Hal ini kenapa kami memutuskan seperti itu? Karena di Amerika Serikat sendiri itu data mengenai kekerasan oleh kepolisian itu lebih terbuka ya Pak. Dan lebih banyak organisasi-organisasi independen yang memperhatikan tentang kasus ini gitu dibanding sama Indonesia yang ketika kami coba cari datanya itu cukup sulit untuk didapatkan. Kami hanya mendapatkan data 5 tahun terakhir dan itu hanya berasal dari satu sumber. Jadi kami memutuskan untuk mengalihkan topik kami menjadi kasus di luar negeri seperti itu, Pak. Oke, boleh di scroll ke bawah mungkin. Nah, yang pertama dari rumusan masalah yang kami ajukan sendiri yaitu kami pengen tahu nih gimana sih caranya, bagaimana cara kita untuk menerapkan model pertumbuhan logistik dalam memprediksi tren kasus pembunuhan oleh polisi di Amerika Serikat. Terus gimana, apakah si model pertumbuhan logistik ini itu dapat mengestimasi jumlah kasus
pembunuhan oleh polisi itu di masa depan secara akurat gitu dengan memanfaatkan data jumlah kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di mana di sini kami mendapatkan data dari rentang waktu 2013 sampai 2024 dari dua sumber yang harapannya data tersebut akan cukup apa ya, cukup merepresentasikan kenyataan yang terjadi di rentang waktu tersebut gitu, dibanding dengan apa yang kami temukan dari di kasus Indonesia tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kami juga pengen tahu nih, kalau di model logistik itu kan terdapat carrying capacity ya, yang istilah gampangnya tuh kayak batas maksimal lah, eh, kayak apa ya, kapasitas maksimal dari suatu populasi tadi. Nah, kami juga pengen merumuskan nih. Jadi kalau dari segi kasus yang kita bahas yaitu pembunuhan oleh polisi itu gimana sih cara untuk mengidentifikasi atau merumuskan batasan maksimal banyaknya fenomena tersebut gitu. Nah, tujuan dari penelitian kami sesuai dengan rumusan masalah itu kami ingin menganalisis gimana penerapan model logistik pada kasus pembunuhan oleh polisi di Amerika Serikat. Terus kami juga pengen mengestimasi kasus pembunuhan oleh polisi itu nanti di masa depan itu seperti apa gitu menggunakan data historis yang sudah disampaikan sebelumnya. Terus kita juga pengen carrying kapas mengidentifikasi carrying kapasitinya itu seperti apa, faktor pembatasnya itu apa saja dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita itu ingin memberikan kontribusi metodologis berupa model matematika pada fenomena model matematika yang menerapkan model pertumbuhan logistik tadi itu untuk suatu fenomena sosial tuh gimana gitu modelnya. Nah, mungkin boleh di scroll ke bawah lagi. Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian yang akan kami lakukan ini, yang pertama ada manfaat teoritis, yang mana kita tuh memperluas gitu penerapan model pertumbuhan logistik pada fenomena sosial politik, bukan hanya terbatas pada populasi dari suatu hal atau suatu benda atau suatu makhluk hidup yang wujudnya nyata, tapi bisa dilakukan juga ke suatu hal yang abstrak yang pada kasus ini adalah fenomena sosial gitu. Nah, terus kita juga ingin menguji sejauh mana pertumbuhan logistik ini dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sosial tadi. Ya, apakah itu cukup akurat ataukah lebih baik nanti menggunakan opsi model-model yang lain dan lain sebagainya. Lalu kita juga ingin memberikan kontribusi pada literatur matematika terapan lintas disiplin, yang mana ya kita di sini bukan cuma berbicara tentang angka ataupun tentang suatu teorema-teorema dasar matematika seperti itu ya. Tapi kita juga ingin menerapkannya pada disiplin ilmu yang lebih ke arah sosial gitu, nggak cuma segi sains di segi sains dan teknologi saja. Nah, selanjutnya juga kita ingin menawarkan pendekatan kuantitatif baru dalam kajian mengenai kegiatan, bukan kegiatan sosial, mengenai fenomena sosial, khususnya pada kasus ini itu eh, kekerasan aparat yang lebih spesifiknya lagi adalah pembunuhan oleh polisi. Eh, yang kedua ada manfaat praktisnya yaitu memberikan gambaran kuantitatif kepada pembuat kebijakan, mungkin dalam hal ini adalah pemerintahan ya, mengenai dan kepolisian itu sendiri mengenai potensi eskalasi pembunuhan oleh kepolisian. Dan juga mungkin di sini kita bisa apa ya, penelitian yang kami lakukan nantinya itu bisa menjadi dasar advokasi berbasis data bagi lembaga HAM untuk lebih menyebarkan awareness atau ya lebih menjadi dasar argumentasi gitu bagi lembaga HAM untuk membela korban-korban yang terkena atau yang menjadi korban dari kekerasan dari kepolisian itu sendiri atau pembunuhan oleh kepolisian. Lalu yang ketiga kita itu eh, penelitian ini kami harapkan dapat memberikan manfaat berupa membantu merancang strategi pencegahan agar si tingkat pembunuhan oleh polisi itu tidak terjadi berulang dan semoga tingkat atau banyaknya kasus pembunuhan oleh polisi itu terus menurun gitu dari tahun ke tahunnya.
Nah, yang terakhir kita juga ingin mendukung upaya evidence-based policy making atau pembuatan kebijakan berdasarkan data atau bukti nyata gitu ya. Sehingga kebijakan yang dibuat terkait keamanan ini tidak hanya didasarkan oleh opini ataupun oleh sentimen seperti itu ya, tapi juga berdasarkan data proyeksi kuantitatif yang dasarnya jelas. Boleh di scroll lagi. Nah, di sini metode penelitian yang kami gunakan itu, boleh ke atas. Oke. Metode penelitian yang kami gunakan itu pendekatannya kuantitatif ya, dengan dengan metode matematika terapan, khususnya dalam pemodelan pertumbuhan logistik, di mana data yang digunakan itu berupa data sekunder yang kami dapatkan dari dua sumber mengenai jumlah kasus police killing case pada kurun waktu 2013 sampai 2024. Nah, di sini kita mendapatkan data tersebut dari organisasi yang bernama Mapping Police Violence dan Police Violence Report yang memiliki sumber resmi atau website yang cukup kredibel lah dan sudah pernah dikutip oleh beberapa sumber berita lain. Data tersebut disusun dalam bentuk deret waktu atau time series sehingga pola pertumbuhan kasusnya dapat diamati secara kumulatif. Tahap analisis dilakukan dengan menerapkan model pertumbuhan logistik dengan formulasi fungsi P dalam T sama dengan K per E pangkat bin RT dikalikan K per P0 dikurang satu ditambah satu. Dengan si fungsi P dalam T ini menyatakan jumlah kasus kumulatif pada waktu T dan P0-nya itu jumlah kasus awal, R-nya itu laju pertumbuhan relatif yang nanti kita rumuskan berdasarkan data historis. Lalu K-nya itu kapasitas daya tampung yang nanti akan diasumsikan atau diestimasi berdasarkan data-data historis tersebut juga. Nah, untuk parameter R-nya itu dilakukan dengan metode regresi nonlinear terhadap historis dan parameter K-nya ditemukan melalui asumsi nilai batas dari data yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, setelah parameter-parameter tersebut itu diperoleh, nanti model logistiknya akan digunakan untuk memproyeksi kasus pembunuhan oleh kepolisian di Amerika Serikat pada masa yang akan mendatang. Scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada daftar pustaka sementara yang kami gunakan ya. Yang pertama ada suatu artikel karya Afni Nisrina dan Umami pada tahun 2013 yang berjudul Aplikasi Persamaan Diferensial Populasi Kontinu pada Pertumbuhan Penduduk Jombang dari Jurnal STKIP PGRI Jombang. Lalu ada karya Nur Aini pada tahun 2017 yaitu mengenai aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi. Lalu ada artikel dari Samuel Siangwe, Mary Hammond, dan John Emerson yaitu Mapping Police Violence Retrieve. Nah, ini data yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, data dari Police Violence Report ya. Terus ada juga mengenai artikel dari Zara Omar dan Ahsantarin pada 2021 mengenai modeling exponential growth in population using logistic, Comperts dan Arima Model, an application on new case of COVID-19 in Pakistan. Ini dari jurnal internasional yaitu International Journal of Computer Science and Network Security 21 yang ke-21 diambil pada tanggal 15 September 2025 dan data terakhir yaitu yang dirancang oleh Zero ya di di website Mapping Police Violence dan diambil dari website yang sudah tertera. Mungkin penjelasan dari kami cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Pak Ibnu dan teman-teman semua? Banyak, banyak Zidan ya. Sebentar, ini kelompok berapa Zidan? Empat ya? Ini kelompok berapa sih Zidan? Lima ya?
Jujur saya juga agak lupa, Pak. Oh, kelompok dua, Pak. Hah? Kamu dua? Kelompok dua, Pak. Ya. Hah? Dua? Kalau nggak salah dua, Pak. Saya juga nggak nyatet kelompoknya lagi, Pak. Saya tahu anggotamu. Anggota Oh, kelompoknya ada Aji, ada Fikri Masyur, sama Poliana Dapat Masari, Pak. dua ya. Ya udahlah. Iya. Coba kirim satu referensi dari artikel ini coba. Oh, udah. Ini aja saya buka dari kelompok dua ya. Ntar. Dimatiin dulu ininya. Screennya dimatikan dulu. Oke, nanti satu kelompok maksimal 15 menit aja ya. Jadi supaya bisa dimaksimalkan untuk diskusi-diskusinya ya. Oke. Nah, ini share screen. Ini artikelnya ya. Bukan artikel sih ini sebetulnya ya. Apa ini namanya ini? Ini apa namanya, Zidan? Kenapa, Pak? Ini apa namanya ini? File ini apa namanya? eh Lebih ke baru ke rancangan aja sih, Pak. Kerangka dari artikelnya. Baru rumusan Rangka masalah. artikel. Iya. Ya, ya. Jadi maunya saya nanti kan gini. eh ada istilah gap permasalahan ya di WA Group tuh ya dilihat ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian membuat filenya itu sudah dalam bentuk tampilan artikel ya. Tampilan abstraknya masih kosong, oke gitu ya. Introductionnya, nah ini kalian mulai sebut nih intronya bla 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 gitu ya. Jadi formatnya adalah format artikel. Memang di sini tuh rumusan masalah apa segala macam gitu ya. Ini bukan bukan untuk proposal SPS loh ya, bukan ya, tapi untuk artikel. Jadi kita membuat artikel. Nah, formatnya bagaimana? Ya formatnya terserah. Kalian mau mau pakai format yang mana? Nanti di apa disepakati saja gitu ya. Kalau saya buka di ini, saya keluar masuk supaya nggak kelihatan apa yang sedang saya buka ya. Ini ini misalkan saya buka yang ini nih misal ya. Nah, ini kan ada format artikel begini nih, tuh ya. Terus mana lagi misal. Nah ini juga jurnal ilmiah, tapi pendidikan ya, tuh. Yang pendidikannya di ini aja lah, di skip aja. Jadi kalian langsung jurnalnya adalah jurnal yang matematika atau sejenis gitu, ya. Nah terus misalkan kelompok satu nih, saya ambil ininya aja ya, artikelnya ya. Ini referensi nih. Misal ini. Nah ya, kalian mau satu kolom atau dua kolom, silakan gitu ya. Jadi nanti ketika menampilkan di sini, nih udah bukan begini ya tampilannya ya, udah bukan begini. Jadi langsung aja, ini nama kelompoknya nggak ada nih Jidan ya. Jadi kalian tampilkan nama kalian di sini, gitu ya keterangannya apa gitu, ya. Oke. Nah, yang kedua, ketika eh, menulis nanti di artikel ini rujukannya harus juga sudah ditampilkan gitu ya. Ini kalau langsung dibuat pakai eh, format latex berat nggak atau pakai Word saja tampilan ini nih. Jadi kalian misalkan masuk ke suatu jurnal, sepakati saja jurnalnya, kemudian templatenya kalian download, template yang Word gitu ya misalnya. Kemudian kalian pakai itu templatenya. Jadi harus seragam semua ya, gitu ya. Jelas ya? Nah, kan tahap ini tahapnya lagi ngapain nih? Masih tahap intro sebetulnya ya. Tahap intro apa segala macam gitu ya. Metode penelitian. Nah, di bagian sini ya udah masuknya masih ini dulu gitu. Nanti lama-lama kan kalian akan mulai bisa mengisi nih riset metodenya, hasil analisisnya kan belum gitu.
ya. Sampai yang terakhir nanti apa di sini conclusion gitu ya. Tapi dapusnya kan udah bisa diisi ya di sini. Tuh dapusnya modelnya gini udah bisa diisi ya. Nah, saya tanya nih kelompok Zidan nih. Jadi kalian akan menggunakan konsep matematikanya ini, model pertumbuhan logistik ya. Iya Pak, betul. Oke, sebagai estimator ya. Nah, kalian juga di dalam referensi itu harus bisa menceritakan model pertumbuhan logistik itu bisa dipakainya apa aja sih selain estimator gitu. Nah, jadi nanti ketika kalian menuliskan topik ini, kalian juga bisa ceritakan model pertumbuhan logistik ini dipakai sebagai estimator itu di apa saja, misalkan di data X, data Y, data Z gitu. Ya. Kemudian ini kalau memang bisa di Indonesia kan saja kasusnya gitu ya. Jadi kalian di sini menggunakan prinsip atau konsep atau metode matematika apa untuk mencari apa atau menentukan apa, kemudian subjek atau objek yang digunakan apa gitu ya. Itu ada 4 hal. Ya, jelas ya. Nah, kalian nanti juga sudah mulai coba tulis gitu ya. Apa sih namanya? Latar belakangnya itu ya. Latar belakangnya juga udah mulai ditulis sampai nanti eh, bahkan kalau sudah mau menulis metodenya, kajian teorinya apa segala macam campur saja di situ. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalian paling nggak punya punya semacam bentuk artikel ya yang itu di apa namanya? Dikonstruksi satu demi satu gitu ya. Nah, kemudian saya kembali lagi ke yang bagian sininya. eh ini kan berarti tahapnya apa nih kalau Zidan nih kelompoknya nih? Masih tahap apa di sini? Masih ini ya, betul ya? Iya Pak, masih latar Oke. belakang. Nah, latar belakang ini akan bisa disusun ketika kalian banyak meresume jurnal gitu ya. Membaca jurnal. Tadi kan kelompok ini bilang, Pak, ganti bukan yang dulu, tapi sekarang memilihnya yang ini. It's okay, nggak apa-apa. Nah, jadi artikel-artikel yang ada di sini nih, yang sebagai rujukan ini, kalian ya harus buat resumenya. Jadi kan ceritanya berubah ya artikelnya ya. Kan waktu 2 pertemuan atau 3 pertemuan lalu kan saya minta kalian membuat resume jurnal ini bahas tentang apa. Kemudian cari benang merahnya gitu ya. Ya kan, resume jurnal, analisis jurnal. Nah, state of the art ini kan ini sebagai penyambungnya ya. Kalian sudah kayaknya arahnya ke sini deh untuk kelompok ini gitu. Nah, kemudian mulai disusun latar belakangnya apa gitu. Ya, nah kan kalian juga sambil medlit ya. Mungkin bisa dikaitkan metodologinya sebetulnya apa nih yang dibahas. Jadi nanti kalau ini sudah selesai di bagian sini nih, kan kalian sudah mulai bisa ngisi pembahasan di bagian ini nih, bagian pembahasan ini sedikit-sedikit gitu ya. Nanti presentasi bagian pembahasannya di sini. Dengan catatan format format artikelnya pilih satu, harus sama semua ya, semuanya harus sama, nggak boleh beda-beda Ah, gitu ya. Jadi kita belajar dengan menggunakan satu format dulu. Nanti kalau kalian belajar mensubmit artikel yang lain gitu ya dengan format yang berbeda ya, prinsipnya sebetulnya sama ya. Prinsip artikel itu yang pertama ada intro I, kemudian ada M, method ya, research method, kemudian R, E, result and analysis atau result and discussion gitu ya, IMRAT gitu ya. Baru yang terakhir nanti conclusion, kesimpulannya apa gitu di sini. Standarnya gitu ya. Ya ada lagi tambahan acknowledgement ya, ucapan terima kasih gitu. Ya, nah eh ini datanya sudah ada, Jidan? sudah Pak, dari Oke, sumber yang di referensinya juga udah ya. ditasang, udah kita Yang catat. dijawab, yang dijawab 3 hal ini ya. Berarti artikel ini akan membahas 3 hal ini ya. Betul Pak. Model pertumbuhan logistik. Nah, saya loh, kok jadi gini? Mana tadi? Model pertumbuhan logistik ini ya. Oke, manfaat ininya nggak usah diisi karena kita luarannya artikel kalau ini mau buat proposal gitu. Nah, ini modelnya ya. Bentuk modelnya ini ya. Betul Pak. Ini ada di mana? Di buku atau di artikel?
Kenapa Pak? Yang model Model tadi itu model itu ada di buku atau diperkenalkan di artikel? ada di salah satunya ada di referensi yang kami gunakan Pak. Oke, ini kan ada 5 nih ya, ada di referensi ini. Nah, referensi ini kira-kira merujuk ke buku atau bagaimana gitu, konstruksi modelnya. Yang ini bukan? Nuraini bukan? Oh, Pak. Iya. Iya betul yang itu, Pak. Cuman kalau misalnya jawab pertanyaan yang tadi ngambil dari buku atau enggak, sejujurnya saya selama yang saya ini kan, saya belum pernah lihat ini di buku gitu, Pak. Jadi banyak banget ngambil dari artikel-artikel gitu, Pak. Mungkin rumusnya itu banyak banget yang diambil dari artikel-artikel penelitian-penelitian terdahulu gitu, Pak. Cuma emang Oke, kebanyakan banyak yang dimodifikasi gitu. Maksudnya modifikasi dalam hal kayak cuma ngubah variabel jadi dari P jadi N, dari R jadi K kecil atau segala macam. Cuman ujung-ujungnya tetap sama, Pak. Begitu. ya. Jadi bentuk formulasinya ini ya, Iya, Pak. sesuatu, suatu nilai K, K ini apa sih? Kapasitas ya, jadi ada angka dimasukkan di sini, dibagi dengan apa gitu ya. Dan ketika bicara model pertumbuhan logistik, ini kalian harus bisa di dalam kajian teorinya ya, apa itu model pertumbuhan logistik, ini harus bisa dijelaskan gitu. Nah, berarti ini kan belajar mencari ya, mencari lagi sesuatu konsep yang baru, dan mungkin ini tidak ada di perkuliahan gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini dilanjut saja. Arahnya nanti kan gini ya, masih latar belakang. Kalian kalau memang sekali lagi ini masih bisa berubah ya. Bahkan sampai sampai di pembahasan tiba-tiba Pak, kami nggak sanggup karena terlalu susah atau gimana, ganti lagi gitu. It's okay, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi mudah-mudahan paling nggak di tahap ini ya kalian sudah serap lah topiknya mau kemana gitu. Ya, sekali lagi ini belajar loh ya, belajar menulis, belajar membaca literatur, belajar mengkompilasi, meresume, mengambil benang merah, mencoba mendefinisikan rumusan masalah dan menuliskannya ya dalam satu bentuk format artikel gitu ya, seperti apa. Oke. Dan minimal 10 ya. Minimal 10 kalian cari coba. Cari yang 10 tahun terakhir gitu ya, maksimal 10 tahun terakhir. Ini udah lewat nih ya. Coba cari yang lebih baru. Kayaknya tentang model logistik itu banyak gitu ya. Dicoba aja dicari gitu. Karena kalian konsep utamanya adalah ini ya, model logistik ya, untuk estimator. Datanya kalau sudah ada, oke, disiapkan ya, tinggal mulai diolah. Kajian teorinya silakan untuk mulai ditulis. Tuh. Begitu ya, cukup. Ada pertanyaan dulu kelompok ini? Halo? Tadi kan referensinya itu kalau bisa dari 10 tahun terakhir ya Pak. Tapi kalau Ya, untuk data yang digunakan sendiri itu aman kan ya Pak? Kalau soalnya kami kan dari gunainnya dari 2013 sampai 2024. data. Iya datanya. Ya, data Tidak kan ada prediksi masalah. kan? Ya, Iya. enggak apa-apa. Oh, data biasanya mundur. Jadi harus siap nanti kalau ditanya yang mau diprediksi apanya gitu ya. Kan kalian punya data nih, ngebaca data kan juga perlu ilmu ya. Nanti setelah kalian sampaikan, ini loh yang kami sebut sebagai data dan ini yang mau kami prediksi, estimator gitu ya. Dan nanti menggunakan model pertumbuhan logistik seperti ini gitu. Nggak apa-apa, data sekunder nggak apa-apa ini. Nggak usah sampai data primer lah, nggak usah sampai harus bikin kuesioner gitu, nggak terlalu berat. Kan di sini belajar menulis, belajar mendeteksi hal-hal apa yang muncul di dalam satu artikel gitu. Ya. Oke, kerja bagus ya. Saya komen. Kalau buku bisa lebih lama ya. Buku misalkan membahas tentang persamaan diferensialnya. Nggak apa-apa, rujuk. Menyelesaikan suatu persamaan diferensial, prosedurnya gini. Kan banyak tuh buku tentang Kreyszig gitu ya. Applied Mathematics, Mathematics for Engineering. Itu kan banyak sekali tuh di situ. Teori-teori PD-nya. Atau buku persamaan diferensial yang kalian pakai selama kuliah itu nggak apa-apa. Membahas tentang bagaimana menyelesaikan solusinya dari model ini nih ya. Nah, ini kalau ada ini kan ini model pertumbuhan logistik. Tapi apakah ada kaitannya dengan persamaan diferensial ya? Tergantung kalian mau melihatnya bagaimana gitu ya. Tapi karena estimator kan perlu teori apa gitu ya. Nah, ini kan ada kata-kata nih, regression nonlinear, data historis. Ini kayaknya materinya ada nih di buku. Pakai aja itu buku.
sebagai referensi gitu. Ya, oke. Mungkin Cukup. eh, Hmm? satu lagi Pak, tadi kan terkait yang manfaat dari penelitiannya itu Bapak bilang nggak bisa ya Pak. Berarti Nggak nanti usah. ke depannya dihapus saja. Soalnya sebelumnya instruksi dari Bu Eti untuk tugas pertemuan minggu ini tuh juga dicantumkan manfaat dari penelitiannya Pak. Oh, oke. Ada dua jalur ya. Ya udah nanti saya komunikasi ya. Dua jalurnya yang saya maksud begini. Saya luarannya nanti berupa artikel. Nggak di submit, nggak. Tapi luaran berupa artikel itu artinya kalau ini kan bukan artikel ini. Ini bukan artikel ya. Ada lambang gini-gini. Ini proposal nih. Program studi matematika. Ya ini proposal. Tapi kalau artikel tuh gini. Ini artikel. Ya gampangnya artikel bisa jadi resumenya ya, ringkasan dari proposalnya ketika nanti kalian sudah jadi. Kan kalau ketika kalian selesai skripsi gitu ya, itu skripsi kalian diresumkan. Contohnya gini ya, contohnya gini. Eh, jadi mahasiswa saya si Alda dan Rafika ya, itu saya minta untuk mendaftar di Ikomela gitu ya. Komela, sebentar. Saya munculkan satu aja deh. Ya. Dia proposalnya udah selesai, skripsinya udah selesai, udah mau wisuda lagi ya, hari Senin depan gitu. Nah, kemudian dia daftar di satu konferensi dan dia memilih untuk masuk ke jurnal ini. Nah, jurnal ini kan ada formatnya nih ya, formatnya kayak gini. Nah, ini tulisannya nih, bla 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 gitu kan, bla 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 bla. Nah, previous study has shown that bla 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 gitu kan. Ini kan tentang studi literatur. Ya, ini juga pasti akan ada revisi ya dari si ini ya, editor jurnalnya ya. Base of this paper will conduct encryption and decryption bla bla bla. Nah, riset method dia nulisnya pakai ini gitu ya, ke teoritisnya gitu sampai bla bla bla. Nah, ini hasil-hasilnya nih dia cantumkan di sini. Ini sudah jadi, penelitiannya dia sudah jadi. Kalau kalian kan belajar meneliti nanti nih ya, belajar meneliti dan tidak dalam-dalam amat. Jadi mungkin kelompok ini nanti modelnya apa, estimator apa, aplikasikan saja dan kalian analisis saja lah hasilnya seperti apa gitu. Kalau nanti Bu Eti meminta format yang ini, berarti kalian ada dua luaran. Luarannya adalah ini, kemudian yang ini. Yang ini kan sebetulnya resume saja. Jadi misalkan ini ada 50 halaman total. Ya ini menjadi, ini berapa nih? 9 halaman ya. Ini berapa nih? 12 halaman. Jadi maksimal 12 halaman gitu ya. Modelnya gitu. Jadi tulisan yang kalian buat itu eh, apa namanya? Diringkas lagi, diresume lagi menjadi suatu artikel sesuai format. Ya, makanya kalau kalian mau pilih formatnya apa, disamakan aja mau ini atau ini ada nih Barekeng gitu ya. Paling gampang nyari template di jurnal, download aja templatenya. Nanti kalian banding-banding aja Pak dari sekian ini. Yang jurnal matematik ya, jangan yang pendidikan, yang komputer jangan gitu. Terserah apa aja Barekeng, ada Koci, ada apa gitu. Formatnya aja kalian ikut gitu. Ya, oke, jelas? Cukup ya, gitu ya. Intinya kalian belajar nulis gitu aja dengan studi literatur, baca-baca artikel, merangkum gitu. Jadi ini Zidan ganti ya topiknya ya, yang awal ngomong apa, sekarang arahnya ke ini ya, pertumbuhan logistik ya. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Sebenarnya Nanti gimana Zidan? kalau dari basicnya sendiri nggak berubah sih Pak, sama-sama pertumbuhan logistik, tapi kita cuma Oke, ubah objeknya aja ke nggak apa-apa. internasional gitu Pak, Amerika Serikat, soalnya datanya lebih gampang diambil. Ya, oke. Jangan khawatir, pada saat skripsi pun ada yang ekstrim. Bahasnya tentang A karena nggak sanggup atau ada sesuatu, udah jadi Z gitu, banding setir banget. It's okay, nggak apa-apa selama DP-nya masih mau ngebimbing nggak masalah. Cuma ya hilang gitu ya sekian waktu 1 semester 2 semester gitu nggak masalah ya. Itu jadi cerita-cerita kakak kelas kalian nanti.
belajar dari sana ya. Tapi kita sekarang sedang semat ya, belajar menulis saja dulu. Matlit-nya juga dipakai tuh yang kalian sedang ambil gitu. Ya. Oke, applause untuk kelompok ini. Good job, terima kasih ya. Kita lanjut kelompok berikutnya. Ya, silakan. Pak, saya di Seskrip. Baik, apa sudah terlihat, Pak? Sudah, sudah. Ini posisi di mana? Kampus ya? Iya, Pak. Saya dan Zidan izin Zoom di kampus ya, Pak. Ya, nggak Oke, apa-apa. Suaranya berisik nih. oke, Ya udah. langsung Zidan boleh. Oke, saya izin membuka acara kita pada kali ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ibnu dan teman-teman, beserta Bu Yeti juga. Jadi, di pertemuan kali ini kami akan sedikit update progress gitu ya, update progress mengenai artikel kami yang berjudul Model Prediksi IHSG menggunakan Markov Chain dalam meramalkan bull market, bear market, dan stable market. Nah, sebelumnya kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, yaitu Muhammad Zina Halita, dan rekan saya yang ada di sebelah saya, Fikri Muhammad Fikri Aski Sidik. Lalu juga ada rekan saya satu lagi, yaitu Muhammad Ilyas Sukut, yang juga sudah menemani kita ada di ruangan Zoom pada kali ini. Nah, jadi mungkin langsung aja. Di sini buat update pertama nih mengenai bab satu pendahuluan itu latar belakang. Jadi di latar belakang ini sebenarnya singkat aja kali ya Pak ya. Jadi di sini kami udah membuat latar belakang di mana intinya itu kita membahas dari umum ke khusus gitu ya, dari umum ke khusus di mana kita membahas pertama mengenai indeks harga saham gabungan atau IHSG yang tentunya memegang gitu ya peranan vital sebagai barometer atau untuk mengukur gitu perekonomian suatu negara, di mana salah satunya ini adalah dalam pasar modal dan juga kesehatan ekonomi di Indonesia. Sehingga di sini kita juga mengerucutkan lagi, mungkin agak sedikit bawah, ya di sini kita mengerucutkan lagi, di mana tentunya di sini sangat vital gitu ya untuk memprediksi jika keadaannya terus seperti ini, bagaimana keadaan ke depannya gitu. Jadi ada gitu ya upaya untuk melakukan peramalan IHSG atau perekonomian kita dalam beberapa hari ke depan sehingga diperlukan suatu metode gitu ya, suatu metode yang akurat, yang cukup akurat jika dibandingkan dengan beberapa yang lain. Sehingga jadi oleh karena itu kami di sini berfokus untuk menerapkan Markov chain ini untuk memprediksi gitu ya IHSG dalam beberapa hari ke depan. Karena urgensinya tersebut yang penerapannya juga masih termasuk sedikit, di sisi lain juga sangat vital untuk melihat kondisi perekonomian jika difaktorkan dalam beberapa hari ke depan dengan kondisi yang seperti sekarang itu bagaimana, dengan historisnya seperti itu. Di sini kita juga melihat kenapa ada alasan beberapa kami memilih Markov Chain, karena menurut beberapa penelitian juga di sini kita melihat sebenarnya kita sudah kenal gitu ya beberapa metode prediksi seperti ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average, di mana yang berbasisnya itu menggunakan basis regresi gitu ya. Kalau Markov Chain ini kan berdasarkan apa ya, ikatan antara matriks dalam setiap peluangnya gitu ya, dalam setiap peluang kejadian. Nah, tentunya setelah dibandingkan juga ternyata lebih akurat juga menggunakan yang namanya Markov Chain gitu. Jika ingin lebih lanjutnya lagi, kita bisa menggunakan yang Markov Chain versi yang ada switch-nya gitu. Itu adalah salah satu untuk tingkatan yang lebih advance-nya lagi, lebih lanjutnya lagi. Jadi kita bisa menggunakan itu juga. Di sini kita sebenarnya bisa mengintegrasikan juga gitu ya, menggunakan model berbasis AI seperti ANN sama SVM ini. Tapi untuk dalam proyek skala kami ini kita berfokus pada Markov Chain terlebih dahulu.
Oleh karena itu, jadi kami mengerucutkan seberapa urgensinya dari memprediksi IHSG ini dengan kami manfaatkan Markov chain, Pak. Jadi untuk latar belakangnya mungkin kurang lebih kami seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke selanjutnya kali ya. Nah, di sini untuk rumusan masalah, oleh karena itu kami membuat gitu ya 3 poin rumusan masalah dari berdasarkan latar belakang tadi seberapa urgensinya, seberapa vitalnya IHSG untuk perekonomian kita juga dan tentunya menggunakan Markov chain. Alasan kami menggunakan Markov chain dibandingkan beberapa metode lain seperti ARIMA dan lain sebagainya, kami merumuskan 3 poin masalah yang ingin kami jawab dalam artikel ini. Yang pertama itu adalah bagaimana sih model rantai Markov ini dapat dibangun untuk memprediksi arah pergerakan harian dari IHSG. Lalu untuk yang kedua itu berapa besar probabilitas transmisi pergerakan IHSG dari satu keadaan, di mana sini kami membagi jadi 3, yaitu naik atau bull gitu ya, turun dalam kata lain bear market, atau stagnan gitu ya, atau stabil gitu marketnya. Ke keadaan lainnya berdasarkan data historis. Karena kan Markov chain itu kan matriks yang berisikan ikatan-ikatan ini ya, peluang-peluang dari satu kejadian ke kejadian yang lain gitu, runtutan kejadian. Jadi tentunya poin keduanya harus terjawab. Kalau bisa terjawab juga. Lalu poin terakhir yang menjadi rumusan masalah kami adalah bagaimana struktur matriks probabilitas transisi harian IHSG gitu. Karena kan tadi kan Markov chain itu dari matriks ya, dan kecenderungan atau tendensi pergerakan apa yang paling dominan berdasarkan probabilitas kondisionalnya. Oke, selanjutnya tujuan penelitian kami yang pertama tentunya karena kami menggunakan Markov chain atau rantai Markov, pasti kami akan membuat modelnya gitu dengan menghitung matriks probabilitas transisinya dari data historis IHSG yang telah kami kumpulkan. Lalu yang kedua, menganalisis matriks transisi untuk mengidentifikasi tendensi atau kecenderungan pergerakan pasar tuh yang dominan gitu. Lalu yang ketiga, meramalkan probabilitas jangka pendek untuk setiap kondisi pasar pada hari perdagangan berikutnya. Dan yang terakhir, menentukan distribusi probabilitas steady state untuk mengetahui kecenderungan pasar IHSG dalam jangka panjang. Mungkin bisa ke bawah. Oke, selanjutnya, kalau manfaat penelitian kami, yang pertama dapat memberikan alat bantu kuantitatif bagi investor dan pelaku pasar untuk memahami probabilitas tren harian IHSG sebagai salah satu referensi dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu yang kedua, menawarkan metode alternatif berbagai statistik bagi analis keuangan untuk melengkapi analisis teknikal dan fundamental yang sudah ada dalam memproyeksikan pergerakan pasarnya. Lalu yang ketiga, menambah khazanah penelitian terapan mengenai aplikasi proses stokastik, khususnya yang kami gunakan ini, dia Markov chain atau rantai Markov, dalam analisis pasar modal di Indonesia. Lalu yang terakhir menjadi dasar dan referensi bagi penelitian selanjutnya gitu, yang lebih kompleks lagi, seperti penggunaan model rantai Markov yang non-homogen atau dengan definisi keadaan pasar yang berbeda. Lanjut, kita tentunya penelitian ini kami batasi, di mana pembatasannya itu yang pertama, data yang digunakan ini hanya data harga penutupan harian IHSG dan tidak melibatkan variabel lain seperti volume transaksi atau faktor makroekonominya gitu. Kalau yang kedua, model yang dibangun itu mengasumsikan bahwa probabilitas transisi bersifat stasioner itu atau homogen atau bisa dibilang tetap sama sepanjang periode data yang dianalisis. Mungkin untuk penelitian terdahulu bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu adalah analisis dari penelitian terdahulunya. Yang pertama tuh penerapan rantai Markov atau Markov chain itu terbukti cukup efektif dari berbagai untuk berbagai konteks peramalan.
salah satunya di bidang keuangan. Metode ini telah digunakan untuk memprediksi tren harga saham jangka panjang dengan akurasi dan stabilitas yang tinggi, termasuk pada saham spesifik di Bursa Efek, yaitu BBCA atau saham dari PT Bank BCA. Nah, serta untuk meramalkan pergerakan kurs mata uang yang cukup fleksibel. Jadi fleksibilitas model ini juga terlihat pada bidang lain seperti peramalan cuaca dan analisis perpindahan konsumen antar platform e-commerce, dan selain itu rantai Markov atau Markov chain juga dimanfaatkan untuk analisis operasional untuk menentukan peluang kondisi jangka panjang suatu sistem seperti pada mesin penggilingan padi, dan keberhasilan penerapan metode ini dalam berbagai bidang tersebut menjadi dasar yang kuat akan relevansinya untuk diterapkan pada analisis pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Jadi dari beberapa jurnal yang telah kami baca, itu ada banyak banget penerapannya, seperti yang sudah dijelaskan di sini, dari bidang keuangan, dan juga ke mesin penggilingan tadi. Jadi Markov chain cukup fleksibel untuk digunakan dalam hal peramalan seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke metodologi penelitiannya. Jadi metode penelitian kita ada 4 tahapan. Yang tahapan pertama itu adalah pengumpulan data. Nah, data yang akan kita gunakan adalah data yang bersifat sekunder. Jadi kita dapat data dari suatu sumber, ya. Kita cari, bukan kita yang menghasilkan sendiri gitu. Itu sumbernya dari Google Finance. Nah, data adalah data historis pergerakan harian IHSG dalam kurun waktu 1 tahun mulai dari 14 September 2024 sampai 14 September 2025. Selanjutnya yaitu menentukan keadaan atau state. Jadi salah satu bagian pembangun dari rantai Markov atau Markov chain adalah suatu state gitu atau keadaan. Jadi state itu kita ini akan kita bagi menjadi 3 keadaan atau 3 state, sama seperti rumusan masa yang sudah dijelaskan oleh Zidan tadi. Ini ada bull market di mana, atau mungkin lebih awamnya kita menyebutnya marketnya sedang naik. Bear market untuk ketika marketnya sedang turun, dan stable ketika dia stagnan atau stabil. Nah, bull market dan selanjutnya. Nah, terus bagaimana kita mendefinisikannya? Jadi kapan kita sebut IHSG itu bull, bear, atau stable? Jadi di sini kita sudah berikan pendefinisiannya. Kita akan katakan dia adalah bull market ketika perubahannya itu positif 0,5%. Jadi dia naik 0,5% dari penutupan harga sebelumnya. Sedangkan bear market itu adalah ketika perubahan IHSG lebih dari negatif 0,5% atau dia turun 0,5%. Jadi kita akan mendefinisikannya sebagai bear market. Dan stable market atau stable atau stagnan atau stabil itu ketika perubahannya di antara negatif 0,5% dan plus 0,5%. Jadi misal IHSG-nya itu naik 0,1% atau 0,01%, kita bakal mendefinisikannya atau menganggapnya sebagai stabil itu karena perubahannya tidak terlalu signifikan. Oke. Selanjutnya itu membuat model matriksnya. Oke, matriks transisi. Nah, matriks transisi juga salah satu hal yang menjadi pembangun dari Markov chain ini. Dan matriks transisi itu dibangun dari yang kita buat ini dari 3 keadaan atau 3 state yang saya definisikan sebelumnya. Entry pada matriks transisi itu mempresentasikan seluruh kemungkinan perpindahan antara misalnya dari naik ke turun, terus dari turun ke naik, atau dari naik terus naik lagi, dan seterusnya. Jadi jika kita buat matriks ini, mungkin next bakal saya lebih perjelas kali ya untuk bagian ini. Karena ada 3 keadaan, berarti matriks yang akan dibuat itu adalah matriks 3x3 gitu. Nah, dan setiap entry-nya memiliki nilai itu probabilitas transisi dari state ke state lainnya, kayak dari naik ke turun itu probabilitasnya berapa. Nah, ini diperoleh dari data historis IHSG yang kita dapat sebelumnya itu. Nah, baru setelah kita mendapatkan semuanya, baru kita lakukan perhitungan menggunakan namanya Direct Time Markov Chain atau DTMC.
Nah, jadi kurang lebih jadi misal kita kan sudah P ini adalah suatu matriksnya, matriks probabilitas dan PN itu mempresentasikan kondisi IHSG pada hari awal observasi. Misalnya jika hari IHSG hari pertama yang kita observasi ya, itu bull market, maka kita matriks P0-nya ini itu 100. Kenapa? Oke, mungkin agak ke atas ya. Di sini matriks PN-nya itu ada VU, koma, bukan harusnya nggak koma, karena ini matriks bukan profesor. Jadi PR, PS. Jadi VU itu adalah kemungkinan dia naik, apa probabilitas dia bull market, PR itu dia bear market atau turun, PS adalah dia stable. Jadi kalau misal pada hari pertama kita dapat kondisi dia bull market atau naik, itu dia 100. Dan begitupun jika yang lain. Kalau dia naik, kalau dia turun berarti 010, kalau dia stable berarti 001. Seperti itu. Selanjutnya itu prediksi probabilitas keadaan IHSG pada hari KN dapat dihitung dengan, nah di sini Pm sama dengan P0 atau jadi simpelnya tuh probabilitas pada hari KN itu bisa kita hitung dengan hanya memandang P0-nya. Jadi karena misal P0-nya itu maksudnya hari ini kita lagi naik, berarti dia 100, berarti 100 dikali matriks transisinya yang kita udah dapat, lalu matriksnya kita pangkatkan N, nanti bakal dapat probabilitasnya kayak gitu. Mungkin ya kurang lebih seperti itu untuk metodologi penelitiannya. Nah, ini sebenarnya gak masuk dari tugasnya Pak, ini landasan teori, ini saya baru nyicil-nyicil aja. Di sini landasan teorinya atau kajian teorinya, kajian pustakanya itu yang pertama ada rantai Markov, terus ada keadaan atau state, terus ada klasifikasi keadaan. Di sini ada 3, di mana komunikasi saraf. Jadi kalau dia dari keadaan I ke keadaan J, tapi J nggak bisa ke keadaan I, itu namanya komunikasi saraf atau aksesibel. Terus ada saling berkomunikasi. Jadi kalau dari misal kayak kalau kalau kasus kita tuh dari naik ke turun terus tapi bisa juga dari turun ke naik atau rekurensi. Nah, itu dia dari I ke I atau habis turun lagi. Nah, itu disebut rekurensi. Terus ini ada juga eh, matriks probabilitasnya. Ini karena dia pakai kami ngirimnya pakai JDocs ini jadi agak berantakan. Mungkin nanti kita bakal beresin lagi. Terus ada IHSG. Nah, ini pembahasan ini kita belum tulis Pak, ini baru template-nya aja. Mungkin seperti itu Pak dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, eh, boleh Pak. Terima kasih. Ya, boleh ditutup dulu screen-nya. Jadi sama ya, eh, memang akan ada dua yang kalian buat ya. Yang pertama apa hasil ininya ya, seperti yang diarahkan oleh Bu Eti. Nah, yang kedua format ya. Jadi nanti kalian sudah mulai membuat format dalam bentuk tertulis. Proses ininya ya, ini nggak ada lambangnya ya. Kalau ini kan. Nah, saya menyoroti begini, eh, susunannya itu kalian mulai dari ini dulu ya, aplikasi Markov Chain ya, aplikasi rantai Markov. Oke, kemudian Ya, Pak. Markov Chain ini, rantai Markov ini untuk peramalan ya, betul? Betul Pak. Nah, terus ini model prediksi IHSG sama bull market bear ini apa nih maksudnya? Hubungannya apa nih? Itu Pak. Tadi sebenarnya udah sedikit dijelaskan. Jadi bull market itu ketika IHSG-nya naik, bear market itu ketika pergerakan IHSG-nya turun, stable itu ketika dia stabil. Oke. Jadi nanti ini bahan datanya ya, bahan Iya Pak, data betul. untuk aplikasinya ya. Oke.
Terus berarti kan kalian akan membahas tentang model rantai Markov gitu ya. Nah, dari rantai Markov ini kalian akan membahas probabilitas sama matriks probabilitas. Ini nanti bagian yang harus dibahas memang untuk bisa menjelaskan penelitian tentang rantai Markov terhadap peramalan gitu ya. Nah, susunan ini tahu nih ada yang nonton nggak nanti ya hari ini di SPS-nya anak 21 nanti. Susunan ini susunan apa nih namanya? Seperti proposal SPS-nya, proposal skripsi. Ini kalian buat formatnya disamakan saja ya. Jadi mulai dari apa apa tuh judul, kemudian daftar isi, latar belakang dan seterusnya gitu. Ya, ini nggak apa-apa dibuat eh, model bukan model tulisan ini kan tulisan detailnya ya. Kemudian kalau ini dipresentasikan menampilkan ini kan sebetulnya nggak seru ya. Berarti nanti satu lagi, kalian ketika menjelaskan ini itu dalam bentuk slide-nya. Jadi ada berarti ada tiga ya resume, kemudian berkas ini versi lengkapnya gitu ya, sama satu lagi slide ketika Anda berbicara. Jadi ketika Anda menjelaskan tentang poin ini sebetulnya poin apa sih gitu ya, pasar modal dan seterusnya ini mau bicara tentang apa. Ingat ya, di dalam membuat artikel diperkuat studi literatur. Jadi posisi tulisan ini terlihatnya bagaimana gitu. Ya, hubungan dengan artikel-artikel yang lainnya seperti apa. Nah, ini kan masih bicara tentang pasar modalnya ya, gitu. Terus, nah ini mulai masuk nih Markov chain sebagai model peramalan gitu ya. Ini banyak nih ceritanya bla 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 bla, tapi eh merujuk ke literaturnya justru malah belum kuat gitu ya. Kalau kita lihat di mana? Nah, ini kan kalian mengambilnya banyak nih sebetulnya nih. Yang gini-gini itu dikurangi ya. Ini buku ya, oke pakai. Ini nanti bisa dipakai untuk kajian teorinya ya di dalam artikelnya. Nah, ini pun juga pasar modal dan segala macam ini sebetulnya secukupnya saja ya. Karena kalian proses membuat artikel ini fokusnya adalah tentang aplikasi rantai Markov gitu ya. Volatilitas ini kalau memang diperlukan bisa diambil gitu ya silakan gitu ya. Tapi kalau dari blog ini blognya harus blog yang jelas ya. Ini coba kalau saya klik. Nah, ini kan blog ya, blog suatu tulisan pendapat gitu ya. Ini penulisnya siapa nih gitu. Ini dihindari kalau blog yang sifatnya singkat seperti ini itu dihindari ya, jangan dipakai gitu. Nah, ini kan sebetulnya di matematikanya nggak terlalu terpakai gitu ya, hanya konsep. Jadi jangan sampai Anda ini kita menulisnya matematika loh ya, bahan seperti eh, saham pasar modal apa segala macam itu sebatas sebatas ini aja ya, bahan saja udah gitu loh. Kita fokus di bagaimana rantai Markov itu bekerja, sehingga di dalam rujukannya ini harus ditambahkan gitu ya, tambahkan mana nih? Ini kan tuh lihat dampak nilai tukar IHSG ini tuh computer science, math-nya nggak ada gitu ya. Padahal kan kalau kita cari di saya mau buka dulu ini ya, misalkan eh, aplikasi rantai Markov. Ntar dulu. Nah, jadi kalian ketika mencari rujukan itu fokus di bagian ininya ya. Nah, misal ini nih, UT Trunojoyo misal ya ini dia walaupun kampusnya mungkin kita nggak terlalu ini ya. Nah, ini kan LPPM ya, misal ini nih. Kita lihat coba ini ya.
Ini memang tentang ini ya, sains dan teknologi ya, aplikasi rantai Markovnya, pengelolaan. Tapi kalau ini memang terkait dengan rantai Markov yang Anda bahas, ini kan terkait data ya, bukan Markov chain yang bukan Markov chain secara umum gitu ya. Ini berarti tinggal disesuaikan gitu ya. Jadi mengambil rujukan pun juga penting gitu ya. Ini, coba ini jurnal UGM ini tentang apa nih? Nah, ini ekonomi tuh, perencanaan pengendalian bukan ini, ya kan? Bukan ini yang dimaksudkan, tapi eh, rantai Markov yang Anda bahas itu secara matematis seperti apa? Walaupun datanya kan adalah data IHSG. Nah, kalau ini misalkan diambil gitu ya, artikelnya gitu, nih Markovnya sih sama ya, matriks probabilitasnya begini-begini aja sama gitu. Ya. Dan ini prosedural sekali ya. Ketika Anda bicara tentang rantai Markov, ada matriksnya, ada masukan variabelnya, dapat matriks, diolah nanti keluarannya seperti apa. Tuh, ya, kira-kira begitu. Nah, lihat di sini kalau jurnal ekonomi ini dia memang merujuk ke jurnal-jurnal yang ekonomi gitu. Nah, kalian karena matematika, Anda bahas di bagian Markov chain-nya itu apanya gitu, ya. Nah, misal ini nih, long steady set. Datanya kan juga udah dihapus saja ya. Nah ini ya, nanti bisa dilihat lah ya. Ini contoh aja, contoh-contoh yang Anda definisikan bahwa oke ini bisa diambil. Topik utamanya adalah memang rantai Markov. Jadi ketika kalian senjatanya adalah ini Markov chain, ya bahannya dari ISG ini, matematis yang dibahas konsepnya kan memang ini ya. Nah ini nih, begini begini. Nah ini teori matematisnya begini. Tuh ya, kalian cantumkan nanti di dalam artikel yang ya formatnya mungkin seperti ini gitu ya. Dan segala macam. Ya, oke. Jadi komen saya eh, ketika sudah masuk di bagian sini, sudah metodologi gitu ya, apalagi mulai pembahasan, ini konteksnya adalah konteks artikel matematik gitu. Ya, datanya mungkin masih data ekonomi, it's okay, nggak apa-apa. Karena ini menunjukkan bahwa materi matematika yang kita pelajari itu memang masuk kemana-mana. Tapi kita persempit dulu, ya, persempit. Kalau memang ini nanti, kalau Anda misalkan dapat DP dan DP Anda membolehkan ya untuk tadi tuh pakai apa tuh untuk jalan gitu it's okay nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau temanya misalkan konteksnya data asuransi, nah asuransi kan masih masuk tuh matematikanya, tapi perhitungan asuransi secara matematisnya gitu, bukan dari sisi ekonominya, enggak. Kita 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 harus tunjukkan konsep matematika itu memang masuk di bagian eh, data itu, ya dalam hal ini adalah aplikasi rantai Markov. Atau kalau mau yang lebih matematis lagi, sebetulnya membahas persamaan-persamaan yang terkait rantai Markov gitu ya. Sisi matematiknya bagaimana, mungkin solusi-solusi yang dicapai ketunggalannya dan apa data itu hanya sebagai ilustrasi saja. Gitu. Ini nanti begini gambarnya gitu. Ya, jadi ada aplikasi teoritis tadi, ada aplikasi eh, data gitu. Ya, oke. Jadi bagian ini tinggal dipadatkan ya bagian ininya. Jangan terlalu banyak bicara ya HSG-nya terlalu jauh enggak gitu. Tapi mulai dengan bagaimana rantai Markov itu bekerja di dalam sekian artikel, sekian penelitian dan itu menunjukkan studi literatur Anda gitu dan yang konteksnya lebih ke arah matematik gitu ya. Data statistik, data lalu lintas, data apa, pertumbuhan apa gitu-gitu. Ya. Ada pertanyaan dulu? Komennya? Silakan. Eh, Kelompok kami tidak dapat. Sebelumnya terima kasih banyak buat sekarang. Ya, oke ya. Jadi format sekali lagi disepakati ya. Dan tulisan ini pun juga tetap kalian buat dan nanti saat menjelaskan kan kalau menjelaskan pakai tampilan ini kan nggak enak sebetulnya tapi kalau anda pakai slide ya slide-nya terserah lah mau buatnya pakai apa gitu ya
Tapi kalau Anda mau buat sekarang mulai dari pakai latex itu pun juga nggak apa-apa. Jadi pointer-pointer saja jelaskan teorinya nanti yang akan dipakai apa-apa gitu. Ya, nanti kalau sudah masuk di pembahasan, ya Anda paling nggak harus cerita-cerita sedikit kajian teori yang Anda pakai itu konsep matematiknya gimana. Oke, cukup applause untuk kelompok ini. Terima kasih. Berikutnya ya, silakan kelompok 3 ya. Ini kelompok berapa ini? Selanjutnya silakan kelompok yang maju. Baik, kelompok satu izin memaparkan ya Pak. Baik, saya izin mulai untuk memaparkan. Di sini kelompok kami, yaitu kelompok satu, mengambil judul penerapan model fuzzy multi objektif untuk optimalisasi kinerja profit, reduksi limbah, dan biaya tenaga kerja pada bisnis kebab pisang dengan anggota kelompoknya sendiri, yaitu yang pertama Alda Biano Widonarko, yang kedua Reta Saifana Khairus, yang ketiga Najwa Nur Syifa, dan saya Derik Fiana Rianti Wardani. Eh, di sini di bagian pendahuluan kami mulai dengan latar belakang terlebih dahulu, yaitu di mana kami memaparkan tentang asal usul kebab, yaitu makanan yang berasal dari Timur Tengah. Kemudian ada penjelasan tentang kebab dan penjelasan tentang pisang itu sendiri. Kemudian kami memaparkan tentang industri pengertian industri kreatif, di mana industri kreatif adalah kegiatan bisnis yang berfokus pada kreasi dan inovasi masyarakat. Industri makanan ringan kreatif termasuk bisnis kebab pisang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya permintaan konsumen akan produk kuliner inovatif. Namun persaingan yang ketat di sektor ini mendorong pelaku usaha untuk mampu mengelola sumber daya secara efisien agar tetap kompetitif. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan profit, tetapi juga mencakup penekanan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja, serta pengurangan limbah untuk memastikan keberlanjutan operasional. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baik, izin melanjutkan. Suara saya terdengar. Apakah suara saya terdengar? Nah, jadi selanjutnya di sini tadi dijelaskan mengenai metode apa yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan adalah pendekatan multi objective linear programming atau MOPL yang dibutuhkan untuk memecahkan banyak masalah optimasi nyata. Di sini kami menggunakan ada fluktuasi harga bahan baku, kemudian jumlah permintaan harian, serta produktivitas tenaga kerja. Ketidakpastian ini sulit diakomodasi oleh model determinik biasa. Selanjutnya, dari sudut pandang operasional, kami ingin meminimalkan biaya sehingga tercapainya solusi minimum. Tapi menurunkan biaya tidak selalu berarti tercapainya solusi minimum. Hal tersebut lebih tepat untuk menyatakan tujuan dari distribusi daya optimal sebagai mengurangi biaya semaksimal mungkin tanpa mengubah terlalu banyak pengaturan kontrol, sekaligus memenuhi kendala lunak semaksimal mungkin dan melakukan kendala keras secara tepat. Kemudian untuk menjawab tantangan tersebut, kami menggunakan pendekatan fuzzy multi objective linear programming yang dianggap lebih tepat untuk mempresentasikan sesuatu yang fluktuatif, sekaligus mempertimbangkan berbagai tujuan yang harus dicapai secara bersama. Ya, selanjutnya adalah manfaat dari artikel ini akan dipresentasikan oleh
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yang pertama, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori optimisasi fusi ke dalam kasus nyata. Yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan teori matematika dalam bidang manajemen produksi dan bisnis. Yang ketiga, bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam menyusun strategi optimisasi profit, efisiensi biaya tenaga kerja, serta pengurangan limbah produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu batasan penelitian, yang mana penelitian di sini difokuskan pada optimalisasi usaha kebab pisang dengan model fizik multi-objektif linear programming. Lalu variabel yang kita gunakan adalah sangat terbatas, yaitu pada profit, biaya tenaga kerja, limbah produksi, dan fluktuasi pasokan bahan baku. Lalu data yang digunakan berasal dari hasil produksi kebab pisang pada mata kuliah kewirausahaan. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada periode data tertentu. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang pendahuluan. Apakah ada revisi atau saran, Pak? Sudah. Sudah, Pak. eh Komen saya sedikit ya, yang bagian ini ya. Kalian memang sudah menceritakan dalam bentuk artikel ya. Tetapi untuk ini dapusnya udah ada ya memang ya. File yang di-download yang dikirim ya, belum ada ya. Saya belum bisa melihat seberapa kuat kalian merujuk dari artikel. Memang di sini kan model fazinya ya, multi objektif gitu ya, ini standar gitu ya. Tapi memang data yang dipakai, ini kan mau pakai kebab nih. Nah, ini datanya udah ada belum? Udah ada belum nanti nih buat ilustrasinya? Datanya Primer. sudah ada. Udah ada mana? Coba bisa nggak ditunjukin ke saya datanya mana? Jadi datanya itu kan dari salah satu kenalan kami ya Pak. Tapi emang alhamdulillah kami sudah minta izin dan diperbolehkan, tetapi emang saat ini belum kami minta datanya. Oke. eh Oke, memang ini bagiannya masih latar belakang ya. Tapi ketika bicara tentang konsep yang mau digunakan, penerapan atau aplikasi model fuzzy ini ya, ya terpaksa kalian harus menempel, mengaitkan tulisan ini dengan beberapa artikelnya gitu ya. eh Kim Abu, terus siapa lagi nih? Belum nih, belum banyak nih ya. Paling nggak 5 ya, 5 sampai 10. Boleh dengan buku juga gitu ya. Ini belum muncul ya. Oke. Secara topik oke lah, bisa untuk lanjut gitu ya. Tapi secara support konsepnya ini masih kurang ya. Tapi bisa dilanjut, data sudah dapat, tinggal ditambah tentang apa itu model fuzzy multi objektif gitu. Ini formatnya sekali lagi ya harus disamakan nanti ya semuanya ya. Ini modelnya pakai model yang mana nih? Kalian format artikelnya ini. Format kami model artikelnya kan melihat dari referensi yang kemarin sempat kita pakai untuk revision Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa karena nanti ini luarannya sama kan. Ya jurnalnya disamakan aja formatnya ya. Home Pimpal atau gimana mana yang apa formatnya pakai yang paling nggak Sinta ya. Terakreditasi ya, boleh pakai Sinta atau yang Scopus juga boleh gitu. Kalau mau pakai formal yang tipe-tipe format jurnal luar yang bahasa Inggris silakan atau pakai format yang Indonesia yang Sinta itu juga silakan nggak apa-apa gitu disamakan.
Dan dasarnya harus pakai template ya. Jadi kalian download dari jurnal yang kalian sepakati, itu biasanya akan ada template-nya. Nah, template itu nanti yang digunakan. Jadi nanti penulisannya akan sama gitu. Ya. Oke, ini dilanjut ya. Eh, latar belakangnya masih belum kuat, rujukannya masih belum banyak, jadi silakan ditambah. Kemudian sudah mulai mencoba di bagian metodologinya ya. Fokus dulu di metodologinya. Jadi belum dikerjakan dulu ya, jangan. Nanti pas pembahasan baru bisa untuk dikerjakan gitu ya. Jadi dua topik yang sebelumnya itu juga sama ya. Peramalan yang kasus polisi sama yang IHSG jangan dulu dikerjakan. Kalian belajar-belajar dulu aja teori-teorinya sambil melihat artikel rujukan yang sudah didapatkan itu cara memproses datanya itu gimana gitu. Nanti ketika sudah oke metodologinya sudah disepakati, sudah terbayang ya, sudah bisa dilanjutkan, kalian boleh bekerja di pembahasan. Kan kalau sudah pembahasan berarti sudah ya datanya udah akan dipakai gitu ya. Tapi hati-hati nanti kalau data tidak bisa dipakai ya ya harus diganti ya datanya ya. Dan jangan-jangan konsepnya, topiknya gitu ya juga diganti lagi ya. Resiko, it's okay, nggak apa-apa. Itu ya. Yang paling gampang itu sebetulnya gini, kalau nanti Anda SPS ya, atau skripsi, Anda minta topik ke dosen, dosen nanti akan memberi pengarahan, nih kamu bahas yang ini, pelajari konsepnya, kalau perlu data, cari data yang sesuai gitu, itu lebih enak. Jadi kalian mengerjakan sesuatu yang memang sudah diarahkan. Tapi kalau ini kan kalian mencoba mencari, mendeteksi artikel, jurnal, coba mengaitkan gitu ya. Saya dan Bu Ati tidak memberi topik, misalkan cari tentang topik aljabar 2, satu, analisis satu tentang analisis data peramalan satu, tentang pemodelan penyakit matematika satu, gitu ya. Tentang apa data science, big data atau asuransi satu. Nah, kalau sudah gitu kan kelompoknya sudah terpecah tuh ya, masing-masing ada yang tentang aljabar, ada yang tentang ini, tentang itu. Tapi kalau ini kalian peramalan, Markov chain, IHSG, ya kan? Kemudian tadi yang pakai model logistik ya sudah, nggak apa-apa, gitu ya. Passion aja ya, kadang-kadang dari kelompok itu kayak ini nih model Fazi ini kalian berberapa nih bertiga bertiga ya berempat ya berempat ya mungkin ini nih topiknya siapa ini Fazi ini kecenderungan siapa ada nggak Yang memberikan ide sumbangan ide terbesar Devi, Pak. Devi ya sudah berarti ini lebih ke arah topiknya Devi nggak apa-apa ini bukan masalah nama apa dalam satu tim enggak gitu tapi kalian belajar bagaimana kalau topiknya gini menyusunnya ini mulai dari studi literaturnya ini metodologinya gimana dan nanti pembahasannya gimana mengolah datanya gimana gitu ya tidak harus nanti pas SPS kalian topiknya ini enggak tapi akan lebih cepat kalau topik ini diperluas gitu ya masih ada waktu ini pekan keberapa sih pekan kelima ya masih ada waktu kalian menentukan topik yang mungkin masih bisa dilanjutkan menjadi topik SPS gitu kalau itu yang terjadi ya apa bisa bisa sekaligus ya jadi mengerjakan ini sudah ada ancer-ancernya jadi ketika nanti Anda ngambil SPS tidak banyak yang dikerjakan itu ya hanya memperkuat atau memperluas atau bahkan menambah variabel tapi prinsipnya sebetulnya sudah didapat gitu ya jadi mulai sekarang kalau nanti ada SPS angkatan 21 atau 22 mungkin sekitar bulan November rame-ramenya itu kalian nonton aja biar dapat gambaran ya bagaimana menentukan topik bagaimana alur penelitiannya gitu ya kalau kajian teorinya memang ya relatif ya bergantung dari topiknya masing-masing ya oke cukup ya kelompok ini ya kita beri aplaus. Masing-masing punya masalah ya, masing-masing punya pola sendiri, tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Kalian rangkum kesalahan dari kelompok lain, sebisa mungkin dicari solusinya, diterapkan di kelompok Anda gitu. Ya, bagus lah ini topiknya beda-beda, jadi belajarnya juga lebih banyak. Oke, aplaus kelompok ini. Silakan kelompok berikutnya. Baik, terima kasih Pak atas sarannya. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, ini formatnya artikel ya.
Silakan. Ya Pak. Dipersingkat ya maksimal 10 menit ya. Ini dua kelompok lagi ya, ini sama terakhir ya, betul ya? Iya Ya, Pak. silakan. Selamat siang semua, untuk Pak Ibnu dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Implementasi Matriks Leslie dalam Estimasi Laju Pertumbuhan Populasi Wanita di Provinsi Jawa Barat di tahun 2030. Hmm, untuk pendahulunya di sini yaitu pertumbuhan penduduk merupakan fenomena demografis yang penting yang berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam United Nations Department of Economic and Social Affairs 1973. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik atau BPS, itu jumlah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 hampir mencapai 50 juta jiwa, yang menjadikan provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Nah, dari jumlah tersebut, separuhnya itu yaitu perempuan yang memainkan peran sentral dalam dinamika kependudukan. Untuk struktur umum, tingkat fertilitas dan angka harapan hidup perempuan menjadi faktor utama yang menentukan laju pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Di Selparat 6 pada tahun 1988. Oleh karena itu, proyeksi populasi perempuan itu dengan pendekatan matematis yang memperhitungkan distribusi umur sangat relevan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Salah satu pendekatannya itu untuk memodelkan pertumbuhan populasi, terutama populasi perempuan, yaitu matriks Leslie. Pratama dan kawan-kawan tahun 2012 yang mengatakan bahwa matriks Leslie ini adalah sebuah matriks unik yang berbentuk matriks persegi, di mana entry dan baris pertama terdiri dari tingkat kesuburan penduduk, itu dia duanya berisi tingkat ketahanan hidup penduduk, dan entry lainnya yang bernilai 0. Model matriks Leslie ini ditemukan oleh seorang pakar ekologi yang bernama Leslie pada tahun 1945 oleh Anton Rores tahun 2004. Dari berbagai penelitiannya ini, untuk materi Leslie yang berbagai penelitian sebelumnya yang telah menggunakan materi Leslie ini untuk menganalisis pertumbuhan populasi di berbagai wilayah, terutama di Indonesia. Corazon dan kawan-kawan 2012 yang meneliti pertumbuhan perempuan di Provinsi Riau dan menemukan kecenderungan peningkatan. Sanusi menerapkannya di Kota Makassar dengan hasil laju pertumbuhan yang positif. Wijaya dan Miss Fulaila meneliti populasi wanita di Kabupaten Situbondo dan mendapatkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk wanita. Untuk Yunita mengaplikasikan materi pada populasi perempuan di Kota Padang yang menunjukkan tren pada perempuan. Sementara itu, Anggraini dan Hastari menemukan bahwa populasi perempuan di Jawa Timur cenderung meningkat berdasarkan angka kelahiran dan harapan hidup. Meskipun dari penelitian tersebut menunjukkan aktivitas matrikulasi masih sedikit, mungkin kajian yang secara khusus berfokus pada populasi perempuan di Jawa Barat. Padahal provinsi ini pun memiliki karakteristik unik dengan kepadatan tinggi di wilayah perkotaan seperti Bandung dan Bekasi, serta heterogenitas kondisi sosioekonomi yang antar daerah. Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya karena penelitian ini memilih Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajiannya. Kemudian Jawa Barat ini didasarkan pada fakta bahwa provinsi ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi, serta heterogenitas sosial ekonomi antar wilayahnya itu yang signifikan. Jadi dengan demikian penggunaan matrikulasi ini pada konteks Jawa Barat diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai dinamika pertumbuhan populasi perempuan di wilayah dengan kompleksitas demografis yang berdasarkan latar belakangnya. Mungkin rumusan masalahnya di sini itu yang pertama, bagaimana cara membangun model matrikulasi berdasarkan data jumlah populasi wanita di Provinsi Jawa Barat menurut kelompok umur. Yang kedua, bagaimana parameter fertilitas dan survival rate wanita di Provinsi Jawa Barat dapat digunakan dalam penyusunan matrikulasi. Yang ketiga di sini, bagaimana prediksi jumlah populasi wanita di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2030 dengan menggunakan matrikulasi. Yang terakhir, sejauh mana keakuratan model matrikulasi dalam memperkirakan laju pertumbuhan populasi wanita jika dibandingkan dengan data proyeksi resmi, misalnya dari BPS.
Nah, untuk penelitian ini itu termasuk dalam kategori penelitian terapan atau applied research, di mana model matrix Leslie diterapkan dalam bidang demografi, yaitu prediksi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS Jawa Barat yang berupa jumlah penduduk perempuan menurut kelompok umur dan data kelahiran yang kemudian dimasukkan ke dalam model matriks Leslie untuk dilihat apakah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk meningkat, tetap atau menurun. Si penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika populasi perempuan di Jawa Barat serta menjadi referensi bagi perencanaan kebijakan kependudukan di tingkat provinsi. Baik, dibahas ya. Coba dimatikan dulu ininya. Oke, sudah format artikel, tapi memang masih kasar gitu ya. Tapi paling enggak, eh, nah ini masalah judul, kan kalian topiknya ada matriks Leslie ya. Iya, Pak. Ini sebetulnya pilih satu aja, aplikasi gitu ya, atau analisis. Kalau analisis nanti Anda menyelidiki sifat-sifat matriks Leslie-nya ya. Nah, matriks Leslie ini termasuk satu konsep yang bisa digunakan dalam ramalan ya, estimasi. Dan bahannya adalah ini. Ini bahannya, ini konsepnya, dan yang Anda lakukan penerapan atau menganalisis gitu ya. Nah, eh, ini ya saya katakan rujukannya sangat lemah gitu aja ya. Tidak bicara tentang matriks Leslie secara ini ya, eksplisit ya. Tapi mungkin matriks Leslie ini memang bisa muncul di dalam satu artikel ya dan tidak muncul di dalam judulnya gitu kan. Nah, misalkan ini kan kalian pakai Corazon ini ya, Corazon Sanusi. Nah, Corazon Sanusi ini kan nggak muncul di sini ya. Oke, kelompok 4 ya. Sebentar, kelompok 4 berarti kan topiknya ganti nggak? Materi kelas tetap nggak? Ganti nggak topiknya ini? Materi kelas Izin menjawab. Ya, Kan kita masih sembarang ya Pak untuk matriksnya. Yang penting konsep matriks gitu. Dan untuk akhirnya kita milih matriks Leslie ini Pak. nah ini nggak muncul ya. eh jadi di dalam referensi istilah matriks Leslie ini seperti pertanyaan tadi ya, itu munculnya di apa tuh? Ya model probabilistik itu, model pertumbuhan logistik itu ya. Apakah dia ada di buku atau memang ini menjadi konsep tersendiri gitu ya? Sama kayak matriks Leontief tuh ya. Model Leontief itu kan dia prosesnya apakah ada di buku atau memang dia menjadi suatu konsep yang dikembangkan dari suatu penelitian kemudian dibahas dari sekian artikel gitu ya. Materi selontif kan prosedurnya seperti itu. Nah, apakah Leslie juga seperti itu atau tidak gitu. Nah, kalau kalian memang sudah menetapkan akan membahas tentang ini, berarti kalian harus siapkan rujukan yang kuat ya tentang materi Leslie ini seperti apa gitu ya. Ini kan hanya aplikasi matriksnya kan yang kalian bahas gitu di sini. Nah, ini Ghost Jordan GPS tuh. Jurnal Pendidikan Matematika, tapi di sini lihat tentang materi matematik gitu ya. Ya, sebetulnya orang-orang di pendidikan itu boleh membahas yang begini-begini sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini kalau Anda lihat ya dari judulnya ini eh,
tidak membahas tentang teori pendidikan ya, tapi membahas tentang matematikanya nih, OBE apa segala macam. Ya tulisannya relatif sederhana lah, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika ditambahkan pakai Python, nah ini menjadi lebih menarik gitu. Ya, posisinya gitu. Nah, lihat ketika tulisan ini merujuk gitu ya, ini kan nggak ada tuh yang tentang pendidikan matematiknya nggak ada gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika kita eh, merujuk ke satu konsepnya adalah konsep matematik ya, sebisa mungkin kita perkuat dari konsep matematik yang kita pilih itu gitu. Ya, oke. Kalau memang mau matriks Leslie, pastikan rujukannya cukup, pastikan datanya ini juga ada, ya. Dan nanti sudah terbayang kira-kira dalam mengolahnya data ini menggunakan Leslie itu seperti apa. Ya, itu ya. Tidak banyak dari saya karena kasusnya juga tidak terlalu banyak dikomentari oleh saya. Applause ya, kita beri applause untuk kelompok ini. Terima kasih. Terakhir ya, silakan kelompok kelima untuk paparannya. Baik, untuk kelompok 5 saya izin membuka, Pak Ibnu dan juga Bu Eti. Uh, Sebelumnya mohon maaf, dari kelompok kami ada penggantian topik dari sebelumnya yang membahas mengenai graf. Di sini kami merubah topiknya ke arah dengan judulnya itu yang terbaru, peramalan jumlah pengguna Transjakarta dengan metode Holtz Linear Exponential Smoothing. Nah, untuk pendahuluannya di sini untuk tujuan penelitian sendiri, kita tahu bahwa fluktuasi jumlah pengguna Transjakarta dari waktu ke waktu menimbulkan kebutuhan untuk memahami pola perkembangan dan memprediksi jumlah penumpang secara lebih akurat. Nah, analisis peramalan diperlukan agar pengelola dapat menyesuaikan armada, rute, serta kualitas layanan transportasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan metode Holtz Linear Exponential Smoothing, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut. Poin pertama, yaitu mengidentifikasi pola perkembangan jumlah pengguna Transjakarta berdasarkan data historis. Tujuan kedua, yaitu menerapkan metode Holtz Linear Exponential Smoothing dalam meramalkan jumlah pengguna Transjakarta. Dan yang poin terakhir, tujuannya yaitu menilai tingkat akurasi hasil peramalan jumlah pengguna Transjakarta menggunakan metode tersebut. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke bagian rumusan masalah. Di sini kita tahu pengguna Transjakarta mengalami angka yang fluktuatif dari waktu ke waktu dan sulit diprediksi tanpa adanya pendekatan analitis. Nah, hal ini tuh menyebabkan pengelola kesulitan dalam penyesuaian armada, pengaturan rute, dan pengolahan layanan. Oleh sebab itu, diperlukan metode forecasting yang mampu mengestimasi penumpang secara lebih akurat. Nah, masalah ini memicu sebuah pertanyaan penting untuk dijawab, yaitu yang pertama, bagaimana pola perkembangan jumlah pengguna Transjakarta berdasarkan data historis yang tersedia? Lalu yang kedua, bagaimana penerapan metode Holtz Linear Exponential Smoothing dalam meneramalkan jumlah pengguna Transjakarta? Dan yang terakhir, mencari tahu seberapa akurat hasil peramalan jumlah pengguna Transjakarta menggunakan metode tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya dari metodologi penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan metode ramalan deret waktu yaitu Holtz linear exponential smoothing untuk meramalkan jumlah pengguna Transjakarta. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jumlah pengguna Transjakarta yang diperoleh dari PT Transjakarta dan juga Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Linear exponential smoothing sendiri merupakan pengembangan dari single exponential smoothing yang mampu memperhitungkan pola tren dalam data deret waktu. Model linear exponential smoothing dibangun dengan dua komponen utama, yaitu level dan tren, dengan persamaannya sebagai berikut. Di sini terdapat tiga persamaan, ada level, tren, dan juga hasil ramalan untuk M periode ke depan. Metode ini dipilih karena mampu menangkap pola tren data pengguna Transjakarta yang bersifat dinamis. Akhir pada gambaran kasar pendahuluan kelompok kami ini ada manfaat demikian. Dan dua, di sini untuk teoritis itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadi referensi akademisi bagi penelitian selanjutnya. Dan untuk manfaat praktisnya ada membantu pihak pengelola kesehatan dalam mengevaluasi perkembangan jumlah penumpang berdasarkan data historis. Yang kedua, dapat menyediakan dasar perencanaan yang lebih akurat dalam penyusunan armada, pengaturan rute serta peningkatan kualitas layanan transportasi publik. Dan yang ketiga, ada memberikan gambaran tingkat akurasi metode HLS tadi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam manajemen operasional transportasi. Terakhir dari hasil diskusi kami ini untuk daftar pustakanya diperbarui dari yang kemarin. Sini ada 8 referensi dengan yang terakhir ini untuk data yang akan mungkin dipakai dalam penulisan. Oke, sebentar dulu tempat saya azan ya. Bentar dulu. Di stop dulu recordnya sebentar. Berarti ini yang kelompok terakhir ya, sebentar. Semua kelompok tim. Nah, dimatiin dulu screen-nya deh. Dari saya aja nanti yang main-main. Nah, ini sebetulnya sudah ini ya, tajam ya, judul ya, topiknya ya. Jadi nanti di dibalik aja aplikasi metode ini ya, apa HLES ya, HLES untuk peramalan jumlah pengguna Transjakarta gitu ya. Jadi konsepnya dulu, baru apa yang dibahas gitu ya. Modelnya seperti ini. Nah, kemudian ini formatnya nanti biasa format artikel saja untuk dibuat gitu ya. Eh, yang kalian nanti harus jawab adalah metode ini itu apakah perlu ada modelnya atau tidak gitu ya, atau langsung data kemudian digunakan metode ini gitu. Jadi metodenya kan sudah ajak ya, prosedurnya sudah jelas gitu ya. Nah, apakah langsung digunakan atau tidak gitu. Nah, dan yang harus kalian apa namanya lihat lagi literaturnya ya. Nah, ini kan si HLS ini itu mulai dari Hawk Winter ya. Data utamanya kan tentang ini ya. Judulnya atau Hawk Winter ya. Nah, kemudian ini Hawks ini ternyata ada variasinya nih. Hawk linear dan segala macam gitu kan. Nah, ini kan muncul nih. Hawk Winter. Ini Hawk Winter. Ada lagi apa nih? Hawk Winter. Jadi ternyata Hawk Winter itu ada macam-macamnya. Ada variasinya. Triple eksponensial.
kemudian exponential smoothing, digabung dengan fuzzy gitu ya. Jadi artinya metode ini ternyata bisa dikembangkan, diaplikasikan, disandingkan gitu ya dengan berbagai metode gitu ya. Nih extreme learning machine gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gini, ketika kalian membuat ini, Holt, linear exponential smoothing, ya ini sudah, ini HWS ya, yang HLS-nya mana nih? HLS-nya nggak ada ya, di sini ya, yang ini ya, ini bukan. Halo, halo, artikel yang langsung tentang HLS-nya ada nggak ini? Tisha, nggak Itu ada Pak, tadi. yang ditulis oleh Wiwi Wianti, Pak. Duh, nggak jelas sih suaranya. Gimana, gimana? Halo, artikelnya yang mana ini? Halo, Iya Pak, artikelnya yang terakhir. ini. Tapi ini lebih lebih rumit ya. Lebih banyak yang dibandingkan ya punya Wiwik ini ya dibanding punya kalian ya. Betul. Betul, Pak. Oke. Ya udah, fokus ya. Berarti ya metodenya ini, datanya ini. Kalian gunakan teori-teori yang ada di sini gitu ya. Nanti kalau dalam pembahasan di bagian sininya kalian sudah menyelesaikan gitu ya sesuai dengan rumusan yang mau dibahas, kalian boleh tambahkan untuk eh, perluasan pembahasannya gitu ya. Nanti kita lihat di akhirnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk pertemuan hari ini kalian pastikan lagi topiknya dan literaturnya itu memang harus mendukung gitu ya. Kemudian setelah ini kalian coba tentukan metodologinya ya dengan cara melihat berbagai literatur yang ada dan disiapkan juga kajian teorinya. Kalau kajian teorinya memang dianggap terlalu berat, masih boleh gitu. Tapi kalau kayaknya ini masih bisa dipelajari dengan kuliah-kuliah yang Anda pernah ambil sebelumnya itu juga, dan kalian tetap untuk memilih topik ini itu silakan saja gitu. Nah, kelompok 5 kan tadi ganti ya dari graf menjadi seperti ini ya sudah nggak apa-apa. Tapi tolong yang dilakukan sebelum-sebelumnya ya, meresume artikel apa segala macam, ya Anda lengkapi lagi gitu. Grafnya nggak jadi, nggak apa-apa, diganti dengan yang ini gitu. Ya, begitu ya. Mana dia? Dia ada nggak dia? Dia. Dia. Jadi pertemuan berikutnya masih membahas artikel, formatnya jadinya ada 3 gitu ya. Tapi kalau saya sebetulnya mintanya cukup yang format artikel. Dan ketika presentasi itu dalam bentuk slide saja langsung. Kalau artikelnya itu buat kita bahas. Jadi bedakan ya antara mempresentasikan artikel dalam bentuk slide dengan membahas tulisan artikel. Itu agak beda. Kalau presentasi slide-nya itu Anda poin-poin penting saja. Tapi kalau tulisan, nah itu sudah administrasi artikelnya itu yang dibahas gitu. Ya, oke. Dari dia ada pertanyaan dulu nggak untuk persiapan besok pekan depan? Eh, saya mau memastikan aja sih Pak, berarti itu kita cari tahu terlebih dahulu ya Pak tentang metodologi, tapi nggak langsung kita susun gitu. Iya, tapi paling nggak metodologi apa yang cocok buat topik yang kalian pilih sekarang itu sudah mulai disampaikan. Gitu. Bisa jadi akan berubah metodologinya nggak apa-apa. Metode Medlit Baik udah Pak, sampai mana? Udah membahas belum Medlitnya? Metodologi. Med- Medlit itu terakhir ya Kak bahas sebentar.
Ya, nggak apa-apa dia. Jadi metodologi yang cocok untuk nanti topik yang kalian pilih itu ditentukan saja. Nanti pertemuan berikutnya kita akan kaji ya. Tetap ya, ramu lagi bagian awalnya, latar belakangnya apa, metodologi yang dipilih apa. Cukup ya, jangan sampai pembahasan dulu, cukup. Kajian teori kalau kalian mau sampaikan secara sekilas saja. Belum kalian mempresentasikan kajian teori berdasarkan pemahaman kalian belum. Dikit-dikit aja dulu gitu. Ya. Oke, nanti Ya, kalau ada baik, info Pak. info lebih lanjut saya sampaikan lagi di WA Group. Kalau kalian mau bertanya di WA Group lagi juga nggak apa-apa. Ya. Oke, kita tutup. Ada yang hadir nggak SPS-nya 21 tadi? Atas nama Najwa Nur Shifqa, Pak. Najwa. Hadir ya. Coba poin-poinnya nanti di-share aja di WA Group ya, supaya teman-temannya nanti punya gambaran, oh kalau SPS tuh begini, begini, begini. Nah, mungkin yang kita ambil nanti adalah topiknya, kemudian bagaimana latar belakang pendahuluannya, dikonstruksinya tuh seperti apa, sampai metodologinya apa gitu ya. Kan tidak masuk di pembahasan sebetulnya ya, SPS tadi gitu. Ya, bimbingannya Bu Eti itu ya, sama Bu Dianti Rahayu. Makanya bisa kita ambil coba pelajaran dari sana ya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, ditutup.